Kami tak akan terkejut jika level-level khusus ini memakan waktu bermain kalian. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 20 tingkat video game paling sulit sepanjang masa. Di daftar ini, kita akan melihat level-level yang membuat kita menggigit kuku dengan frustasi dan berulang kali mengatur strategi. Kita tidak berbicara tentang game-game yang menyebalkan di mana setiap detik adalah siksaan untuk dimainkan. Tapi kita akan membahas level khusus di game tertentu yang sangat susah atau bahkan 10 kali lebih susah dari biasanya. Walaupun begitu, kita takkan hanya membahas level. Dungeon dan area khusus juga masuk di daftar ini. Nomor 20, Champions Road Super Mario 3D World. Ini adalah level terakhir dalam game ini dan satu di antara banyak level terakhir yang masuk ke daftar kami. Waralaba Mario terus mengembangkan dan merevolusi genre platform dengan setiap rilisannya. Dan untuk itu, kami berterima kasih. Namun yang tidak kami syukuri adalah level ini dari edisi tahun 2013, Super Mario 3D World. Ada blok yang menghilang, musuh yang membutuhkan refleks ultra cepat untuk menghindar, dan banyak tipe platform untuk kalian lintasi. Satu kesalahan kecil dan kau pasti mati. Tapi hey, setidaknya ada pesan yang bagus di akhir. Nomor 19, The Impossible Lair, Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Saat sebuah level memiliki kata tidak mungkin dalam namanya, kamu tahu kamu dalam masalah. Walaupun level ini bukannya tidak mungkin, ini cukup mendekati. Dan telah diketahui bahwa gamer berpengalaman butuh mencoba lebih dari 50 kali untuk menyelesaikannya. Itu pun jika kamu tidak menyerah. Kamu akan membutuhkan semua 48 lebah untuk bertahan hidup. Padahal game ini cuma memberikan kamu 10 kali kesempatan untuk terkena serangan. Setiap bagian dari level ini adalah ujian waktu dan refleks, dan setiap gerakan membutuhkan konsentrasi maksimal. Nomor 18, Death Mountain, Zelda 2: The Adventure of Link. Walaupun kami tidak keberatan dengan iterasi 2D dari franchise yang berpengaruh ini, kami masih lebih suka entry top-down dan 3D-nya. Tapi, kamu tidak bisa menyangkal rilisan ini punya pesonanya sendiri, atau dalam kasus level ini, kesulitan tanpa henti yang membuatnya punya tempat sendiri dalam seri ini. Kamu tidak bisa hanya tekan asal tombol serangan di level Death Mountain. Sang musuh punya kelemahan tertentu yang sulit ditemukan, mengharuskan kamu untuk mempelajarinya sebelum bisa bergerak. Tapi, jika kamu bisa melewati penjahat kapak merah, maka kamu akan bisa melewati level ini sampai akhir. Nomor 17, Tubular, Super Mario World. Level yang membuat para penggemar membenci P-Balloon. Karena mungkin perlu berjam-jam untuk mengalahkannya dalam waktu 1 menit, kamu akan sering mendengar nada kematian yang sangat menjengkelkan. Tidak hanya mengendalikan P-Balloon terasa seperti menyeret batu besar di kolam es, tapi satu pukulan akan membuatmu jatuh ke kematian, bahkan jika kamu punya kekuatan. Jika tanaman tidak membunuhmu, maka pelempar baseball yang akan melakukannya. Dan juga, tekanan untuk memastikan kamu harus mendapatkan P-Balloon power up berikutnya sebelum waktu habis, membuat waktu bermain game ini jadi kondisi yang sangat menegangkan. Nomor 16, Welcome to the Machine, Echo the Dolphin. Game ini memberiku mimpi buruk saat masih kecil. Semua tentang laut dan apa yang tinggal di bawahnya. Ya ampun, oke. Sebagian besar game retro memiliki setidaknya beberapa efek suara yang mengganggu. Tapi menekan tombol sonar berulang kali yang sayangnya diperlukan untuk mengalahkan level ini akan memaksa kamu untuk main tanpa suara. Level koridor otomatis yang sempit ini dikombinasikan dengan kecepatan musuh yang terbang ke arahmu, memberimu tak banyak waktu untuk bereaksi. Ditambah dengan jalur kamera yang tidak dapat diprediksi, kewarasanmu akan terus terkikis dengan setiap upaya. Alien bukanlah sesuatu yang kami harapkan saat kami memulai game ini.
Nomor 15, Water Temple, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Kalau kamu pikir berada di dalam perut ikan paus itu buruk, tunggu sampai kamu jadi dewasa dan lakukan hal yang mirip di versi kuil dari dungeon di Ocarina of Time. Penyetelan tingkat air yang berulang-ulang sangat menjengkelkan. Labirin pusaran air membuat kita frustasi, non-linearitasnya membingungkan, dan pertempuran dengan Darkling membuatnya menyusahkan. Tapi hey, itu yang membuat ini jadi pertarungan bagus. Kunci juga tersebar di berbagai tempat yang bisa membuat kita harus menempuh perjalanan jauh jika kita tidak punya cukup kunci untuk melewati pintu di ujung koridor. Kuil air adalah pengalaman yang melelahkan, tapi ini adalah pengalaman yang berharga. Nomor 14, Parking Lot Tutorial, Driver. Saat tutorialnya lebih sulit daripada gameplay yang sebenarnya, kamu akan tahu bahwa banyak gamer tidak pernah bermain cukup lama untuk mencari tahu gameplay aslinya. Kamu harus membuktikan kamu adalah pengemudi yang pas untuk pekerjaan itu, dan dengan itu, muncul daftar tugas mengemudi yang harus kamu selesaikan dengan batas waktu yang ketat dan sedikit kesempatan untuk gagal. Oh, dan jika kamu berpikir telah melakukan trik beberapa kali dan masih belum mendapatkan tanda centang untuk beberapa alasan aneh, ya itulah bagian dari pesona level ini. Nomor 13, Mile High Club on Veteran, Call of Duty 4 Modern Warfare. X-ray down. Move. Mengingat judul level ini dan pencapaiannya, kami tidak cukup yakin apa yang diharapkan dan apakah ini termasuk dalam game Call of Duty atau tidak. Yakinlah ini bagian dari Call of Duty dan ini akan menguji pemain Call of Duty seperti beberapa misi sulit lainnya. Ini adalah level linear pendek di pesawat yang seperti neraka untuk diselesaikan pada kesulitan yang paling sulit. Dan mungkin mengakibatkan banyak controller rusak dan layar TV yang retak. Menjalankan level dalam waktu kurang dari 1 menit mengharuskan kamu untuk mengingat pola gerakan yang benar. Dan hanya satu kesalahan dapat membuat kamu diminta untuk memulai kembali. Nomor 12, Slippery Climb, Crash Bandicoot and Saints Trilogy. Di level 24 yang tidak menyenangkan ini, kamu harus mendaki bagian luar kastil Cortex pada malam yang basah dan badai, platform yang bergerak, asisten lab pelempar asam, dan tangan jahat yang mencoba membunuhmu dari bawah adalah beberapa tantangan yang akan kau hadapi saat mendaki. Ada tangga di seluruh level yang menghilang yang menyebabkan kamu meluncur kembali ke bawah, menjadikannya, pendakian yang licin. Sementara keseluruhan perjalanan secara teori membutuhkan waktu sekitar 6 menit, kami jamin kamu akan butuh waktu lebih lama. Nomor 11, Flying Machine, Shovel Knight. Siapa yang mengira permainan tentang seorang satria dan skopnya akan sangat menawan dan menantang? Dalam banyak permainan, melawan bos akan sulit dan levelnya mudah, atau sebaliknya. Tapi apa yang kita punya di sini adalah banyak paket kesulitan. Green Hover Minis ini adalah gangguan mutlak, terutama ketika mereka mendorong kamu ke bola meriam. Belum lagi arus udara yang terus berubah, yang berarti kamu harus sangat teliti dengan gerakanmu. Lalu ada bos yang sebenarnya. Propeller Knight bergerak sangat cepat, yang artinya kamu harus mengatur waktu lompatanmu. Tentu saja, lantai yang benar-benar mulai runtuh di bawahmu tidak membantu. Nomor 10, Through the Fire and the Flames, Guitar Hero 3, Legends of Rock. Siapa yang tahu jari bisa bergerak secepat ini? Kalau kamu dapat menyelesaikan lagu ini pada mode expert tanpa dicemooh di panggung dalam waktu 30 detik, kamu benar-benar legenda Guitar Hero. Serangan terus-menerus dari tombol untuk memukul ini untungnya punya beberapa jeda kecil sehingga kamu dapat mengatur napas dan bersantai.
Tapi seluruh lagu itu begitu lama, sehingga tangan kamu dijamin akan kram atau kehilangan perasaan sebelum kamu menekan not terakhir. Melewati lagu adalah satu hal, tapi mendapatkan 100% hampir mustahil. Nomor 9, Assault, Hotline Miami. Kamu akan lumayan sering mati bermain Hotline Miami. Setiap level membuat kamu mencoba mencari tahu apa pola pasti yang bisa membuatmu membunuh semua orang di level ini tanpa menjadi korban sendiri. Tetapi chapter 13 berjudul Assault ada di liganya sendiri. Akan ada banyak penjahat dengan senjata bertenaga tinggi yang bergerak secepat kamu. Dalam konteks permainan di mana satu orang dengan tongkat bisbol dapat memberimu kesulitan, ini mengkhawatirkan. Tapi setidaknya musiknya bagus. Sekarang itu mungkin tidak tampak penting, tapi percayalah, kamu akan sering mendengar lagu tersebut. Nomor 8, The Ring City, Dark Souls 3. The Ring City adalah DLC terakhir yang dirilis untuk Dark Souls 3, dan ternyata mereka meninggalkan level yang paling sulit untuk yang terakhir. Kami berbicara tentang rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh pemanah kota ini yang membuat banyak pemain menyerah. Lusinan pemanah hantu menembakkan rentetan panah kepadamu, menghilang lalu muncul kembali di belakangmu, bahkan jika telah menemukan perlindungan di balik batu nisan di dekatnya. Tidak ada tempat aman. Oh, dan kamu juga harus berhadapan dengan salah satu bos tersulit di seluruh franchise Dark Souls, Dark Eater Meteor. Dark Souls selalu dikenal karena tingkat kesulitan yang tinggi. Tetapi The Ring City ada di level lain. Nomor 7, Chapter 9, Farewell, Celeste. Game Celeste terkenal tangguh tapi adil. Tahapan B-side dan C-side sangat memilukan. Tapi chapter 9 yang ditawarkan sebagai DLC gratis membuatmu merasa seperti rohmu dicabut dan tidak ada harapan yang tersisa. Karenanya, kami dapat memahami banyak yang tidak ingin berupaya untuk menyelesaikannya. Menggabungkan pergerakan rumit adalah satu-satunya cara untuk melewati DLC ini yang jauh lebih lama daripada level sebelumnya. Jadi, dengan level yang jauh lebih panjang dengan keseluruhan tingkat kesulitan tinggi dan menambahkan mekanik teknis yang baru diperkenalkan, kamu akan bertemu perpisahan yang epik dan melelahkan. Nomor 6, Darker Side of the Moon, Super Mario Odyssey. Terbuka setelah menemukan 500 Power Moons, level ini memberi sedikit lebih banyak pengalaman Odyssey, tapi harus diperjuangkan. Levelnya sejujurnya terasa seperti tugas, tapi tugas bisa menyenangkan, ya kan? Latihan membuatmu sempurna, tapi kalau kamu tidak punya waktu, kamu bisa skip beberapa segmen level. Tapi itu juga bisa jadi tantangan tersendiri. Melempar topi, lompat dinding, timing yang sempurna, semuanya diperlukan bersamaan di sini. Ini yang membuatnya bisa menyaingi Grandmaster Galaxy dari Super Mario Galaxy 2. Nomor 5, Dr. Wily's Castle Stage 3, Mega Man 9. Di Mega Man 9, Dr. Wily's Castle memperkenalkan jebakan dan tipu daya sadis yang belum pernah ditemui pemain, menghasilkan ketidaksiapan yang harus kami atasi. Tahap 3 dan seterusnya, kamu akan menemukan bagian platform di mana kamu harus melompat dengan timing yang benar untuk Mega Man mendarat.
Seolah itu tidak cukup, kamu menghadapi musuh yang membawa perisai yang hanya memberimu sedikit kesempatan untuk menyerang. Jika tidak, mereka akan membawa perisai mereka ke atas dan melakukan keahliannya, mengejekmu. Dan kita bahkan belum membahas bagian sumur gravitasi. Nomor 4, Water Dam, Teenage Mutant Ninja Turtles. Level yang berwaktu adalah kutukan untuk setiap gamer. Tambah itu dengan skema penghukuman, kamu punya resep untuk kemarahan. Di tingkat bawah laut yang terkenal buruk ini, sinar energi muncul di tempat-tempat paling aneh tanpa pemberitahuan, membuat health bar kamu berkurang. Ada satu tempat khusus yang memberi kamu jalur yang sangat sempit, dan jika menyimpang sedikit, kamu sudah hampir pasti mati. Untungnya, kamu punya opsi untuk bertukar karakter kura-kura dan mendapatkan HP penuh. Jika tidak, sepertinya tidak akan ada kesempatan untuk kamu mengalahkan level ini. Nomor 3, C3, Super Mario Bros. The Lost Levels. Mario kembali muncul lagi di daftar kami, dan kali ini dia membawa kita kembali ke masa retronya dengan The Lost Levels. Di dunia C3 yang merupakan versi 7.3 yang diperbarui, tapi sekarang dengan Lucky 2, kamu akan menghabiskan sebagian besar waktu membantu Mario melewati stage tanpa pernah melihatnya. Alasannya, karena dia diluncurkan ke stratosfer yang menakutkan oleh mata air yang sangat kuat yang tersebar di seluruh level. Kamu harus menghitung waktunya dengan benar sehingga ketika Mario mulai turun, dia punya landasan untuk mendarat. Kalau kamu bisa, kamu tinggal melakukannya berkali-kali untuk mencapai akhir. Nomor 2, Stage 6-2, Ninja Gaiden. Bayangkan tidak berkedip selama 5 menit. Sekarang bayangkan tidak berkedip selama 5 menit sampai kamu bisa berkonsentrasi untuk tidak dihancurkan oleh ninja terbang. Di level Ninja Gaiden tahun 1988 ini, banyak musuh datang kepada kamu secara bersamaan. Seluruh level ini adalah satu serangan yang tampaknya tidak berkesudahan dari berbagai jenis musuh yang datang terbang ke arah kamu dari langit dan kedua sisi layar. Dan kalau kamu berhasil sampai akhir, coba tebak. Level selanjutnya adalah pesaing kuat untuk level terberat. Sumpah, permainan ini sangat susah. Dan tadinya kami pikir versi 2005 dari permainan ini sangat sulit. Sebelum kita mengungkap tingkat tersulit kita, berikut adalah beberapa level yang patut disebutkan. It's War, Countdown, Conquer's Bad Fur Day. Clock Tower Stage 6-3, Catherine. Edge. Blight Town, Dark Souls. Polaris, Control. Ingin lebih banyak konten video game? Lihat saluran game kami, Mojo Plays, dan temukan game dan ide yang tidak pernah Anda ketahui. Dengan lebih banyak daftar, rincian, dan seri terbaru kami, Arcade Roulette. Justin and John are in. Oh. Hey, is that Porky Pig? There's a lot of things being ripped off in this game. Nomor 1, Turbo Tunnel, Battletoads. Jam-jam kami yang terbuang di Turbo Tunnel. Dengan rintangan yang ditempatkan secara tidak adil, masa istirahat yang sangat sedikit, dan kecepatan dinding yang datang padamu, level ini berhasil menempati tempat yang terkenal dalam sejarah game. Turbo Tunnel tidak diragukan lagi mengakibatkan anxiety attack bagi banyak pemain. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Terlambat bergerak atau lompat sepersekian detik, dan Anda harus membayar harganya. Permainannya tidak terlalu panjang, tapi rasanya seperti menghabiskan berjam-jam bepergian hanya karena banyaknya hambatan yang perlu kita hindari. Lagian ngapain sih kita harus naik sepeda bodoh ini? Kamu mau nonton konten game yang lebih seru?
Pastikan untuk lihat video ini di Mojo Plays. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan bel untuk diberi notifikasi video terbaru kami.